Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi pada video kali ini. Kita akan melanjutkan latihan soal SJT kita ya. Saya fokus di SJT dulu. Insya Allah nanti saya akan bikin video untuk yang P4 juga. Tapi mungkin beberapa hari ke depan saya akan buat video manajerial, sosiokultural, ataupun request terbanyak dari teman-teman ya. Sekarang request terbanyak itu adalah soal IPS ya, IPS terpadu. Baik teman-teman yang belum kebagian, ebook saya bisa lihat di deskripsi soal untuk pemesanan ebooknya. Tadi masih banyak yang bertanya ya, katanya harganya berapa, kemudian transfer kemana, padahal sudah dijelaskan ya. Silahkan buka di komentar ya, ada di komentar juga, saya simpan di komentar teratas itu saya simpan nomor WhatsApp saya dengan nomor rekening saya ada di situ ya teman-teman. Ini saya buat khusus untuk subscriber saya, jadi ini hanya untuk subscriber saya saja ya teman-teman. Baik, kita langsung lihat soalnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya. Kita mulai dari soal yang paling mudah dulu ya. Jadi semua konten kreator itu bohong kalau mengatakan ini pasti masuk. Sekarang kita mempersiapkan segala sesuatunya teman-teman. Kedepannya nanti saya akan buat juga SJT khusus untuk teknis ya, untuk pedagoginya dan sebagainya. Tapi dia berbentuk SJT. Kita lihat dulu yang gampang dulu ini, nanti soalnya akan makin lama makin hot ya. Ini sebagai pemanasan dulu untuk teman-teman. Pernyataan, seorang guru yang baik adalah yang mampu mengajar dengan santai dan tidak terburu-buru. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Ya, sudah dijawab teman-teman? Oke, jawaban terbaik adalah opsi A ya. Sudah saya bilang kalau nanti di soal SJT ada soal yang seperti ini, teman-teman hendaklah pilih yang sangat ya, ada kata sangat. Kalau dia positif, usahakan pilih yang sangat setuju, dan kalau dia negatif, usahakan pilih yang sangat tidak setuju ya. Jadi poin tertinggi ada di opsi A. Jadi seorang guru itu harus mengajar santai dan tidak terburu-buru biar semuanya jelas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebagai guru, tugas utama adalah memberikan pengetahuan kepada siswa. Tugas kebajikan tanggung jawab orang tua. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Baik, saya yakin teman-teman sudah jawab. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Di sini sebagai guru tugas utamanya hanya memberikan ilmu pengetahuan, tidak dengan kebajikan. Itu katanya kalau masalah spiritual, masalah afeksi itu urusan orang tua, padahal tidak ya teman-teman. Kita mencakup semuanya, kita rangkul semua, ada afektif, psikomotorik, dan kognitif ya, tidak hanya sebatas kognitif saja. Jadi ini salah pernyataannya. Kita lanjut. Pernyataan, guru harus senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan metode pengajaran terbaru. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Jawaban memiliki poin tertinggi. Di sini memang guru harus selalu dituntut untuk melakukan pengembangan diri ya, terutama sekarang zamannya teknologi ya. Sekarang yang lagi trending di teknologi itu adalah aplikasi Canva.
hampir semua guru mengarah ke aplikasi Canva tersebut karena memang menarik. Jadi perlu untuk terus mengembangkan diri teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik dan menjaga disiplin siswa. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Baik, jawaban terbaik ada di opsi A ya, sangat setuju ya. Seorang guru itu harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik, biasa disebut dengan pedagogi, dan menjaga kedisiplinan siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan, guru harus memiliki empati terhadap perbedaan individu siswa dan memahami kebutuhan mereka dengan baik. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Tidak tahu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi A ya. Guru harus memiliki empati terhadap perbedaan individu siswa dan memahami kebutuhan mereka dengan baik. Memang sekarang di kurikulum Merdeka dituntut hal yang seperti itu ya. Makanya ditekankan untuk melakukan assessment. Jadi guru harus empati terhadap siswa, tahu kemauan siswa apa, perasaan siswa seperti apa, dan kebutuhannya apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang sudah mulai hots. Tapi sebelum itu saya minta bantuan teman-teman untuk di-subscribe, like, dan share ke sosial media teman-teman sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat untuk mengupload video-video terbaru. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas, serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, ini sangat hot dan sangat panjang teman-teman. Silahkan dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi E ya teman-teman. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Nah, inilah jawaban terbaik yang memiliki poin tertinggi di antara opsi-opsi lainnya. Memberikan hukuman sudah sering kita bahas ini. Hindari dulu pemberian hukuman ya. Kemudian opsi B, guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Saya kira ini agak bagus juga, tapi belum sebagus opsi E ya teman-teman. Dari kata memfasilitasi pertemuan ini, semuanya harus berembuk, semuanya harus ketemu ya. Tidak cukup dengan hanya evaluasi saja.
Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket. Nah, kalau memberikan teguran bagus juga, bisa jadi kalau ditegur agar siswa yang rajin itu tidak terpengaruh dan tidak mengulangi perbuatannya. Tapi sebelumnya difasilitasi dulu, dicari baiknya dulu. Nanti kalau misalnya tetap seperti itu baru diberikan teguran ya. Kemudian dievaluasi seperti itu. Opsi D merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dan dalam suatu kelompok. Kalau merekomendasikan itu bisa jadi ya, dan bisa jadi tidak juga. Jadi ini agak lemah ya teman-teman dibanding yang lain. Terlalu lemah kalau hanya merekomendasikan. Lagian mungkin ini bisa dilakukan setelah langkah pertama ini selesai dan tidak mempan seperti itu. Semoga dipaham mengapa opsi terbaik berada di opsi E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa secara terbuka mengakui bahwa mereka menjiplak tugas dari teman sekelasnya. Bagaimana Anda akan menangani pelanggaran akademik ini? A. Memberikan hukuman berat kepada siswa tersebut sebagai peringatan. B. Memberi siswa peluang kedua untuk mengerjakan tugas dengan baik. C. Mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas tindakan anak mereka. D. Memberikan penghargaan kepada siswa yang tugasnya telah dijiplak. E. Memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsekuensi dari plagiarisme. Jawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi E, memberikan pemahaman kepada siswa tentang konsekuensi dari plagiarisme itu sendiri. Opsi A sudah sangat sering dibahas, hindari itu. Memberi siswa peluang kedua untuk mengerjakan tugas dengan baik. Ini tidak akan ada penyelesaian ya. Bisa jadi kalau dikasih peluang kedua dia akan melakukan lagi peluang ketiga. Minta lagi peluang keempat dan seterusnya, tak akan ada habisnya. Ya. Mengadakan rapat dengan orang tua siswa untuk membahas tindakan anak mereka. Ini saya pikir bukanlah hal yang mengharuskan orang tua siswa ya, mengharuskan dibahas dengan orang tua siswa. Mungkin ini nanti ya, nanti berulang-ulang baru kita rapat dengan orang tua siswa. Memberikan penghargaan kepada siswa yang tugasnya yang telah dijiplak ya. Jadi yang telah dijiplak dapat penghargaan dan yang menciplak terus semangat menciplak terus ya. Jadi tidak ada penyelesaian di sini. Oke, kita lanjut ke opsi soal selanjutnya. Anda sedang mengawasi anak-anak dalam permainan di lapangan bermain. Anda melihat seorang siswa yang tampak cedera dan menangis. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan siswa tersebut dan melanjutkan mengawasi yang lain. B. Mencoba meredakan cedera siswa tersebut tanpa memberitahu orang tua atau staf sekolah. C. Memanggil orang tua siswa tersebut dan memberitahu mereka tentang kejadian tersebut. D. Menghukum siswa tersebut karena bermain dengan kasar. E. Meninggalkan lapangan bermain dan pergi ke ruang guru. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya teman-teman. Nah, kalau ada kejadian seperti ini sebaiknya langsung dihubungi orang tuanya karena bisa jadi nanti terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan orang tua. Opsi A mengabaikan, ini sudah sering saya katakan, hindari opsi yang ada seperti ini ya. Hukuman, mengabaikan, menghindari ya. Mencoba meredakan cedera siswa tersebut tanpa memberitahu orang tua atau staf sekolah. Ini opsi kedua terbaik setelah opsi C ya teman-teman. Tapi ini agak riskan juga, yang namanya cedera itu pasti akan dibawa pulang ke rumah siswa dan itu akan kurang bagus kalau diketahui orang tua siswa, bisa salah paham nanti.
Opsi D, menghukum siswa tersebut karena bermain kasar, ya sangat tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah. Meninggalkan lapangan bermain dan pergi ke ruang guru. Nah, ini sama dengan kata mengabaikan, menghindari, dan sebagainya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Nah, silahkan dijawab dulu teman-teman. Jadi jawaban terbaik ada di opsi A ya. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Ini dianggap lebih kreatif ya, lebih solutif ya, karena di situ kurangnya media dan sumber belajar ya, makanya dia berkreativitas untuk belajar di lingkungan sekolah. Ini sesuai dengan metode inquiry atau konstruktivisme. Untuk opsi B, saya menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjang topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. Membuat media itu dan bukan tugasnya siswa ya, itu tugas guru. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan. Nah, ini membebankan lagi orang tua siswa atau wali murid ya. Apalagi untuk guru honorer ini sangat tidak cocok ya, kecuali kalau dia sudah ASN mungkin bisa ya. Saya minta siswa untuk belajar di kelas dengan tenang dan memperhatikan penyelesaian guru dengan baik agar berprestasi. Nah, ini hanya menggunakan metode ceramah saja. Ini kurang efektif di zaman sekarang ya Bapak Ibu. Maaf. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Ya, ini juga bagus, hanya mengemukakan ya, sebatas mengemukakan persoalan tersebut dan tetap mengajar seperti biasa. Berarti kurang bagus, kurang full tindakannya ini, kurang kreatif ya. Jadi yang terbaik adalah opsi A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawab dulu. Jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya ya. Ini dia kasusnya kan bukan
siswa kita ya. Kita juga guru, tapi yang kita hadapi ini adalah anak SMA yang bukan siswa kita. Biasanya kalau bukan siswa kita itu kadang agak melawan. Jadi kalau kita tegur dengan keras, dengan tegas, itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri ya. Jadi opsi A saya anggap kurang bagus. Di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas, itu sudah terjadi masalahnya. Ini sekarang kita sedang menghadapi masalah ini. Jadi ini mungkin bisa disampaikan kalau ini sudah kita lakukan ya di ruang kelas. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka. Nah, ini cari gara-gara. Bisa jadi nanti dilawan oleh siswa tersebut karena dia tidak tahu kita ya. Dia tidak kenal dengan kita. Anak SMA itu cenderung arogan ya kalau ditegur dengan keras. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini juga sama dengan opsi B. Ini sudah kejadian ya. Jadi opsi terbaik adalah opsi C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua bersikukuh agar anaknya memilih peminatan pada ilmu pengetahuan alam ya. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokteran dan kurang meminati pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati si anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan yang baik, karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. D. Bersama guru BK, Anda sebagai wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Oh ya, saya belum buat 5 opsi ya, tapi tidak apa-apa. Teman-teman silahkan jawab saja dulu. Ini lumayan hot dan panjang juga. Jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Ini lebih komplit dibanding opsi-opsi yang lain. Sudah bagus semua, tapi opsi D lah yang memiliki poin tertinggi ya. Sini dia bersama dengan dia mengajak guru BK, mengajak wali kelas, kemudian memfasilitasinya bertemu dengan orang tua dan siswa ya. Berarti ada banyak yang dilibatkan di sini ya. Untuk mendiskusikan bersama menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif ya. Kalau opsi A, kasihan anaknya dipaksa mengerjakan sesuatu yang tidak disukai dan biasa kalau seperti itu hasilnya akan tidak maksimal. B. Memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk mengenal secara objektif kemampuannya dengan konsultasi pada psikolog. Tidak perlu sampai ke psikolog ya teman-teman. Untuk yang opsi C, menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa dirinya tidak berminat. Ini juga bagus, tapi bisa jadi si anak itu takut atau tidak enak menolak kemauan orang tua. Langkah bagusnya kalau difasilitasi seperti ini ya teman-teman. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba, teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia
dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah, apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada teman Anda dan juga anak sesuai aturan. Ini yang dinilai adalah integritas teman-teman ya dalam bekerja, dalam mengemban tugas ya teman-teman. Opsi A, memenuhi permintaan teman, ini sudah tidak punya integritas lagi, tapi sama doang saja karena tetap dilapor ke kepala sekolah. Opsi B, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah ini tidak bagus juga, hampir mirip dengan opsi A. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. Nah ini dikurangi juga poinnya, jadi pelanggarannya tidak full ya. Opsi D, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini ya. Tidak perlu dilaporkan lagi kepada kepala sekolah karena ini nanti akan sampai sendiri catatan poin pelanggaran ini akan sampai nanti, jadi tidak perlu ada kata melaporkan ke kepala sekolah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tugas di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan, tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimana reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu karena guru bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali atau meninggalkan tugas. D. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. E. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Nah ini teman-teman, kemarin ini sudah dibahas di video sebelumnya, tapi soal yang di atas itu beda. Nah ini yang saya takutkan, kalau teman-teman kurang latihan, jangan sampai nanti merasa baru lagi soal ini. Padahal soal ini sudah dibahas, yang ada dosen itu, dikasih tugas sama dosen, ada itu ya teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi E ya. Saya bekerja dengan cepat, semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas sesuai rencana dan waktunya. Ini dianggap punya integritas yang baik ya dalam mengemban tugas. Lebih baik saya tinggalkan. Nah ini tidak bagus sama sekali. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas meskipun biasanya justru menjadi berantakan semua. Ini asal melakukan tugas ya teman-teman. Kemudian opsi C, saya bekerja satu persatu, itu lebih baik daripada tugas tidak tertangani sama sekali. Nah ini berarti dia kurang bagus dalam memanage waktunya. Hal yang penting adalah semua tugas terselesaikan karena soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Nah ini juga mirip dengan opsi C teman-teman. Tidak ada hasil yang mantap di endingnya. Soal selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman. Ketika Anda tahu ada siswa berbeda agama tidak dapat mengikuti pelajaran tambahan yang dianggap sangat penting karena menyiapkan kegiatan ritual keagamaannya.
Maka yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. B. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. C. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. E. Memperbolehkan siswa tersebut tidak mengikuti pelajaran tambahan dan memberi kesempatan untuk bertanya atau mengikuti jadwal kelas yang lain. Baik teman-teman, jadi jawaban terbaik ada di opsi D. Memberi nasihat bahwa pelajaran tambahan itu penting dan menyerahkan keputusannya kepada siswa tersebut apakah akan mengikuti atau tidak. Nah, di sini kebetulan ada ritual keagamaan yang harus diikuti dan ada juga pelajaran tambahan yang sifatnya juga sangat penting. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman. Nah, jangan sampai teman-teman terkecoh ke opsi E ya. Itu kalau sifatnya tidak sangat penting, kita bisa lakukan di opsi E ini. Ini adalah opsi kedua terbaik dari opsi D ya teman-teman. Opsi A, tetap meminta siswa tersebut mengikuti pelajaran tambahan. Nah, ini terkesan tidak toleran terhadap agama yang dianut oleh siswa tersebut. Memberi nasihat kepada siswa tersebut untuk mengganti jadwal ritual keagamaannya. Tidak boleh ya. Tidak pernah ada jadwal ritual keagamaan yang diganti. Kalau memang harus bukan dia yang melakukan ya. Kalau agama itu kan bukan hanya person, tapi banyak orang ya. Menyerahkan keputusannya kepada siswa. Nah, ini juga bagus, tapi alangkah bagusnya kalau dinasihati dulu, baru kemudian diserahkan keputusannya kepada siswa tersebut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada siswa yang menunjukkan kurang bergairah belajar di kelas Anda. Terkait dengan hal itu, tindakan yang Anda lakukan sebagai guru adalah A. Membiarkan saja karena sangat mungkin siswa tersebut tidak berminat pada mata pelajaran. B. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan abaikan saja dan fokus pada siswa-siswa lain yang menunjukkan kemajuan. C. Membangkitkan semangat siswa itu untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. D. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. E. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawaban terbaik adalah opsi E ya. Memahami kondisi siswa tersebut, berusaha terus menemukan cara membangkitkan semangat belajarnya. Nah, kita lihat opsi A, membiarkan saja, ini sama dengan menghindari, mengabaikan ya, atau meninggalkan, itu sama ya semua teman-teman. Harus dipahami baik-baik kata-katanya. Mengingatkan, namun bila tidak ada kemajuan, abaikan saja dan fokus pada siswa yang lain. Nah, ini hanya mengingatkan, setelah itu tidak ada lagi solusi yang akan dikasih, diabaikan setelah itu. Membangkitkan semangat siswa untuk belajar walaupun kemajuannya sedikit. Sudah bagus, tapi masih lebih bagus poin untuk opsi E. Menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Ini juga bagus. Ini poin tertinggi kedua setelah opsi E ya teman-teman. Ya, menggunakan berbagai cara untuk membangkitkan semangat belajarnya. Tapi ini bisa jadi negatif juga ya. Kalau kita memahami itu lebih bagus. Kalau tidak ada kata memahami, bisa jadi nanti terjadi pemaksaan. Sama dengan kasus di video sebelumnya, pemaksaan dan ancaman ya teman-teman. Itu kurang bagus juga. Semoga dipaham. Baik, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan saya diberi kesehatan untuk buat materi-materi yang berhubungan dengan SJT ini. Doakan saya diberi kesehatan yang cukup ya. Saya sebenarnya masih belum cukup fit, tapi saya lihat teman-teman di YouTube saya itu sangat antusias untuk mengikuti video-video SJT yang sudah saya buat.
Bagi yang ingin pesan, silahkan lihat di deskripsi video ini yang pesan PDF atau ebook yang sudah saya buat, atau lihat di kolom komentar paling atas, di situ sudah lengkap teman-teman. Silahkan lihat di situ bagaimana cara pemesanannya. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.